Oke kawan-kawan, mengawali perenungan firman Tuhan pada malam hari ini, beta akan mengajukan beberapa pertanyaan dan beta sangat berharap antusias dari kawan-kawan semua untuk merespon beta punya pertanyaan yang ada. Pertanyaan yang pertama, tolong sebutkan perbuatan yang tidak taat. Tolong sebutkan perbuatan yang tidak taat. Ya, mencuri, apalagi? Egois, apalagi? Ya, minum mabok, apalagi? Gosip, dan seterusnya. Oke. Pertanyaan yang kedua. Menurut kawan-kawan, apa arti dari taat? Beta minta perwakilan satu cowok dan satu perempuan. Apa arti taat? Apa arti taat? Pertanyaan yang pertama, contoh perbuatan yang tidak taat. Sekarang beta tanya, apa arti taat? Oke, kakak Singer. Oke, menurut saya taat itu melakukan perintah Tuhan tiap-tiap hari, terus-menerus. Mungkin sekian dari saya. Iya, terima kasih kakak. Nama siapa? Kesya. Kesya. Kakak Kesya bilang taat adalah melakukan perintah Tuhan setiap hari. Sekarang satu cowok, ada yang mau kasih pendapatnya, apa itu taat? Atau semua sepakat dengan pengertian yang tadi kakak Kesya kasih? Sepakat? Oke, sepakat. Kalau begitu sekarang pertanyaan yang ketiga. Apa alasan kawan-kawan tidak taat? Apa alasan kawan-kawan sehingga tidak taat? Apa? Beta tunjuk Sako. Kakak Ernest. Kakak Ernest. Menurut kakak Ernest, kenapa kakak Ernest tidak taat? Baik, terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa sih bagi beta. Jadi langsung saja menjawab mengapa setiap manusia tidak taat begitu. Ya karena setiap manusia itu memiliki pola pikir yang berbeda atau egois. Setiap manusia juga memiliki keegoisan tersendiri sehingga manusia itu sering melakukan hal-hal yang sebenarnya itu tidak boleh dilakukan tetapi dilakukan. Mungkin itu saja yang beta bisa jawab. Beta kembalikan. Oke, terima kasih kakak Ernest. Ya, jadi kakak Ernest kasih bilang kenapa kotong son taat? Karena manusia punya rasa egois dalam dia punya diri. Ada yang lain? Kakak Jen? Ya. Jadi baik, terima kasih. Orang tidak taat itu karena dia merasa bahwa aturan-aturan yang sebenarnya berlaku itu tidak berlaku untuk dirinya dan sama juga seperti kakak Ernest tadi memang salah satunya egois dan dia merasa diri paling benar begitu. Oke, terima kasih kakak Jen. Jadi kakak Jen bilang menurut dia itu ada peraturan yang bisa diterima dan ada yang tidak. Jadi dia bebas melakukan kosonde begitu. Oke. Kurang lebih masing-masing ketong punya jawaban sendiri-sendiri. Kenapa ketong sonde taat? Oke, kawan-kawan, beta rasa ini malam nih ketong dapat tampar dari ini firman yang kawan-kawan kerohanian suka si ketong dengan tema taat karena kasih. Taat karena kasih. Kawan-kawan, hampir setiap waktu kotong hidup dengan yang namanya peraturan. Dan respon dari peraturan yang ada hanya dua kawan-kawan. Taat dan tidak, ikut atau langgar, titik. Respon dari ketong punya peraturan yang ada adalah hanya dua. Taat dan tidak, ikut atau sonde. Sonde ada alasan yang lain. Nah tadi di awal
beta sengaja kasih 3 pertanyaan untuk membuka kotong punya refleksi firman Tuhan ini malam. Dan ternyata kawan-kawan punya jawaban-jawaban tersendiri. Yaitu karena ketong sudah dikaruniakan akal budi dan hikmat yang daripada Tuhan. Jadi ketong tahu apa itu taat, contoh perbuatan yang tidak taat itu apa. Bahkan ketong tahu kenapa ketong sonde taat, ketong melakukan hal yang sonde taat. Nah kawan-kawan, beta sonde akan omong banyak tentang ini hal untuk ajar kawan-kawan tentang yang namanya ketaatan. Tapi ini malam kotong akan sama-sama belajar tentang bagaimana ketaatan sebagai orang Kristen yang sesungguhnya. Nah kawan-kawan, ternyata kotong jadi orang Kristen ini sonde gampang. Beta bilang sonde gampang jadi orang Kristen. Kecuali dia yang biasa rasa, hanya orang Kristen, aman. Itu karena memang dia merasakan bahwa dari lahir memang dia Kristen. Jadi dia asal-asal, orang bilang Kristen KTP, Kristen tempelan begitu. Nenek moyang Kristen jadi dia juga Kristen. Tapi sebenarnya ketong jadi orang Kristen ini sonde gampang. Sonde gampang karena apa? Kotong dituntut untuk harus memiliki karakter seperti Kristus. Nah karakter seperti Kristus ini apa? Hanya 2. Penuh kasih dan taat. Itu karakter yang dimiliki Kristus. Jadi ketong orang Kristen harus memiliki itu 2 karakter. Penuh kasih dan taat. Nah contoh Kristus punya karakter taat itu yang pertama adalah Tuhan. Dia patuh dan ikut apa yang sesuai dengan kehendak dia punya Bapa. Bahkan Tuhan rela untuk merendahkan dia punya diri, melepaskan dia punya hak istimewa sebagai anak yang tunggal yang punya kemuliaan. Kawan-kawan bayangkan kalau kawan-kawan dapat kekuasaan, sampai mau datang kau merendahkan diri, mau kasih selamat ini satu umat manusia. Sonde ada. Tapi Tuhan, dia merendahkan dia punya diri sebagai anak Allah hanya untuk taat kepada perintah Tuhan, perintah dia punya Bapa. Nah kawan-kawan, sikap taat yang lain adalah Yesus mengajarkan apa yang dikehendaki Bapa. Jadi selama tugas Yesus di dunia adalah mengajarkan tentang kebenaran, tentang Injil. Dia sonde pusing, entah orang mau dengar atau sonde, intinya dia memberitakan yang namanya kebenaran. Karena itu perintah dari Bapa sendiri. Nah kawan-kawan, contoh sikap yang dimiliki Yesus tentang kasih. Tadi kan kotong belajar taat dari Yesus itu seperti apa. Sekarang sikap yang dimiliki oleh Yesus adalah kasih. Contohnya apa? Yesus melayani dan menghibur orang yang sakit. Itu contoh kasih yang Tuhan berikan. Yang kedua, Yesus mengampuni orang-orang yang jahat dan menyakiti dia. Itu yang Tuhan punya kasih dalam depu diri. Yang ketiga, Tuhan Yesus punya kasih dan dia ajar untuk ketong harus mengasihi musuh. Di sini ada kok yang sudah mengasihi dia punya musuh. Ya, kalau ada puji Tuhan. Kalau yang san ada naneo, itu artinya dikoreksi dia punya kasih yang dari Tuhan kosong deh. Dan yang terakhir, contoh Tuhan punya kasih apa? Dia rela mau mati sebagai seorang penjahat, dihina sebagai seorang penjahat hanya untuk menyelamatkan ketong umat manusia. Bayangkan, dia punya kesalahan apa-apa, tapi dia mau mati untuk ketong. Itulah kasih yang daripada Tuhan. Nah kawan-kawan, biasa kalau kawan-kawan jatuh cinta, ya kawan-kawan kalau jatuh cinta, di antara kawan-kawan pasti salah satu harus mengalah toh. Salah satu harus mengalah, salah satu menurut supaya itu hubungan bisa tahan lama. Hubungan bisa langgeng. Iya toh?
Kalau salah satu mau masing-masing dan dia egois kan, pasti bubar cepat sah. Tapi lihat orang yang akhirnya sampai tahan lama dia punya hubungan, pasti salah satu diantaranya harus mengalah, harus menurut. Nah kawan-kawan, kira-kira apa yang mendasarkan kawan-kawan harus menurut, harus mengalah? Apa yang mendasarkan kawan-kawan harus menurut dan mengalah kepada kawan-kawan punya pasangan? Pasti karena kawan-kawan punya cinta, kawan-kawan punya kasih kepada kawan-kawan punya pasangan. Son mungkin kalau ketong son cinta, son kasih kepada ketong punya pasangan, ketong son mau rela untuk ikut dia punya mau. Bayangkan di rumah sakit tempat malas, tapi kalau salah satu yang bilang, tolong jemput beta ada hujan angin nih, beta ada kedinginan di kios ini, tolong jemput beta dong. Oh otowe. Ya itu pasti dia langsung bergegas. Itu karena kawan-kawan punya cinta, punya kasih kepada pasangan kawan-kawan. Coba di rumah mama dan bapak yang suruh, mesti alasan 1000 alasan. Ayah mama ya ini ada hujan angin nih, siapa mau pergi jemput mama? Tunggu kok hujan berhenti dong. Iya toh? Kadang-kadang ketong lebih mengasihi ketong pacar, bukan orang tua. Ketong bahkan rela dan mau berkorban untuk punya pasangan. Nah kawan-kawan, begitu juga dengan ketong hubungan dengan Tuhan. Sekarang beta tanya kawan-kawan. Kawan-kawan mengasihi Tuhan koson deh. Mengasihi. Ya, contoh mengasihi Tuhan seperti apa? Kawan-kawan datang dan beribadah. Itu su mengasihi. Kawan-kawan kasih waktu untuk pelayanan. Kawan-kawan berkorban waktu. Itu bagian dari ketong su mengasihi. Nah kawan-kawan, menurut firman Tuhan yang malam hari ini ketong baca, orang-orang yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan bilang adalah orang-orang yang harus taat. Jadi tadi ketong mengaku, ketong mengasihi Tuhan, mengasihi. Dengan cara apa? Ketong sudah beribadah, ini ketong mengasihi. Tapi firman Tuhan ini malam, tampar ketong bilang, kalau ketong mengasihi, ketong harus taat. Mengikuti perintah Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus omong, ini firman tentang taat nih sebanyak 4 kali dari firman Tuhan yang ketong baca ini malam. Itu yang pertama di ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yang kedua, kawan-kawan lihat di ayat 21a. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Kita lihat lagi di ayat 23a. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan yang terakhir, kawan-kawan lihat di ayat 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Berarti kawan-kawan, hidup taat itu seperti apa? Yang pertama, kita harus ikut dengan firman Tuhan. Menuruti firman Tuhan. Yang kedua, kita harus menuruti segala perintah Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus memegang dan melakukan perintah Tuhan. Itu arti taat yang Tuhan Yesus kasih tahu ini malam. Nah kawan-kawan, sonde ada kasih tanpa pengorbanan. Kalau kotong bilang kotong mengasihi, ketong harus berkorban. Yaitu dengan cara apa? Taat. Kalau kotong sonde mau taat, sama dengan ketong memelihara rasa egois di dalam ketong punya diri, hanya untuk menginginkan ketong punya diri lebih baik. Ketong mengosongkan ketong punya diri untuk sonde mau percaya Tuhan, ketong mau tetap dengan ketong punya egois. Sonde mau ikut perintah Tuhan.
Nah kawan-kawan, seringkali ketong bilang ketong mengasihi Tuhan, tapi ketong sonde menyatakan itu melalui ketong punya ketaatan pada perintah Tuhan. Ketong lebih memuaskan ketong punya keinginan. Misalnya, sonde enak kalau son omong orang 1 hari. Ya. Atau sonde enak kalau ketong son bamaki 1 hari. Atau sonde enak kalau ketong son buat orang jengkel 1 hari. Dan seterusnya. Itu ketong memuaskan ketong pu diri. Nah kawan-kawan, orang yang taat, dia akan bisa mengesampingkan dia punya kesombongan dan keegoisannya sendiri sebagai manusia untuk mengikuti kehendak dan perintah Tuhan. Karena apa? Dia sudah memiliki kasih, sudah memiliki cinta kepada Tuhan. Saudara, tanpa ketaatan, kasih butuh yang namanya taat. Kasih adalah perasaan yang ada dalam diri seseorang. Sedangkan ketaatan adalah tindakan yang mewujudkan. Ketaatan adalah ekspresi mengasihi Tuhan. Meskipun ketong pelayanan hebat di gereja, di komunitas, paling rajin pelayanan, paling bisa diandalkan, multitalent, cek. Tapi kalau ketong sonde memiliki kasih, Tuhan bilang apa? Sia-sia, kosong, nol. Biar ketong mau pelayanan hebat, tapi ketong son taat, itu sama dengan nol. Tuhan kata dari atas. Ketong paling anak gereja, pelayanan terus. Paling nomor 1, duduk omong orang pu duduk berdiri. Ya, ini di diaspora sonde ada, di gereja yang lain, di komunitas yang lain. Padahal kalau ketong mau taat, ketong sonde akan omong orang. Karena apa? Ketong tahu firman Tuhan. Kasihilah sesamamu manusia seperti ketong punya diri sendiri. Jadi kalau ketong son mau orang omong, ketong bisa boleh omong orang. Itu namanya ketong mengasihi orang lain seperti ketong mengasihi ketong pu diri. Ketong sonda egois dalam ketong pu pelayanan. Tuhan bilang kalau ketong mau melayani dalam pelayanan, ketong harus jadi orang yang rendah hati. Ketong harus korban waktu, korban perasaan, dan korban tenaga. Kalau ketong pelayanan, ketong sombong, itu sama dengan nol. Jadi pas pelayanan tuh ketong harus rendah hati. Karena apa? Ketong mengakui bahwa ketong terbatas. Masih ada orang lain yang lebih baik dari ketong. Segala hal yang ketong lakukan juga harus dengan segenap hati. Kalau orang lakukan dengan segenap hati, dia akan ungkit-ungkit. Tadi beta su kerja ini, sekarang lu giliran. Lu datang terlambat, lu belum kerja apa-apa, terus samakan. Ya, itu berarti ketong sonde lakukan dengan segenap hati. Paling jadi anak gereja, meson pernah kerja tugas kuliah, pemalas kuliah, atau kalau kerja tugas na nebeng di kawan. Dia pi kuliah na terlambat. Di tempat kerja terlambat. Ketong su tahu hal-hal yang sonde taat itu apa. Maka ketong bisa lakukan itu terus. Iya toh, ketong su tahu itu son baik, tapi ketong lakukan itu terus. Ketong pakai alasan-alasan ke tadi, ketong manusia terbatas. Ketong ada keegoisan dalam ketong pu diri. Su biasa jadi kebiasaan, jadi ketong mau lakukan yang baik ini sulit. Ketong pakai alasan-alasan itu hanya untuk kas puas ketong punya diri, sonde mau taat. Beta son mau kas maaf dia, kapanpun. Pokoknya beta ini terlalu benci dia di ini dunia. Padahal kalau taat, firman Tuhan bilang apa?
Ampunilah kesalahan orang lain, agar Bapamu di sorga juga mengampuni kesalahan kamu. Begitu. Jadi kalau kotong bilang ketong mengasihi Tuhan, buktikan lewat kotong punya ketaatan kepada Tuhan. Mulai dari mana? Mulai dari hal kecil sah. Dari hal-hal yang sederhana sah. Jangan pikir bilang melakukan firman Tuhan yang besar-besar. Mulai dari ketong punya hal-hal kecil. Subiasa rajin gereja, nah stop omong kawan. Subiasa rajin gereja, pelayanan paling bagus. Nah tolong kau jaga hati, jaga mulut, jaga sikap. Itu mulai dari hal kecil saja, jangan pikir hal-hal yang besar. Itu ketong mengasihi dengan taat. Ketong taat karena ketong punya pilihan sebagai orang Kristen. Itu pilihan yang harus ketong lakukan dalam ketong diri. Bukan karena ketong mau untuk dapat berkat atau mau dapat upah. Tapi di firman Tuhan bilang, ketong kalau buat baik pasti dapat upah sih. Tapi jangan mendasarkan itu supaya ketong taat. Jangan dasarkan ketong punya ketaatan untuk dapat berkat atau dapat upah. Biar Tuhan yang lihat ketong punya ketaatan. Tuhan mau kasih, Tuhan mau perhitungkan, terserah Tuhan. Yang perlu ketong lakukan adalah itu ketong hak untuk taat. Taat kepada perintah Tuhan. Tapi di firman Tuhan menjanjikan upah. Coba ketong lihat di Efesus pasal 6 ayat 8. Efesus pasal 6 ayat 8. Efesus 6 ayat 8. Kamu tahu bahwa setiap orang baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasan yang daripada Tuhan. Ya, jadi firman Tuhan bilang kalau ketong taat pasti ada upah, ada berkat yang disediakan. Upahnya apa? Berkat jasmani. Itu tertulis rinci dalam Alkitab. Dalam Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 14 itu tulis berkat untuk manusia itu apa? Tapi di syarat apa? Taat, ikut perintah Tuhan. Upah yang lain selain berkat jasmani, berkat rohani. Firman Tuhan bilang orang yang takut Tuhan, mengasihi Tuhan, dia punya hikmat. Dia punya iman yang besar. Itu janji dalam firman Tuhan. Kalau ketong taat. Selain itu upah apa? Ketong menjadi bagian dalam kerajaan sorga. Kawan-kawan pasti mau toh masuk sorga. Atau ada yang mau masuk neraka? Saya mau masuk sorga toh. Iya. Tapi pas sampai sorga nanti Tuhan teliti. Lu buat apa di dunia? Beta melayani. Beta rajin ibadah, besok pernah alfa dalam ibadah setiap dalam 1 tahun. Setiap hari Minggu tuh beta rajin gereja. Tuhan bilang, hey stop. Orang yang masuk dalam kerajaan surga itu orang yang melakukan perintah Tuhan. Coba kotong lihat Matius 7 ayat 21. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Jadi biar kau mau pelayanan, mau rajin berdoa, Tuhan bilang taat, lakukan perintah Tuhan. Itu baru masuk sorga. Begitu. Nah kira-kira apa yang harus kita lakukan? Kita ini manusia biasa nih. Punya rasa egois nih. Tom bisa sempurna ke Tuhan, kau harus taat. Bisa, ketong bisa lakukan. Dengan cara apa? Ketong harus punya keinginan. Keinginan bilang, Tuhan beta mau jadi orang Kristen yang taat.
Kalau ketong punya keinginan sia-sia, sudah ke pelayanan sah. Nanti Tuhan perhitungkan ketong pejeri lelah. Kan bisa. Ketong punya keinginan supaya ketong mau jadi orang yang taat. Setelah punya keinginan, datang rendahkan diri ketong di Tuhan. Rendahkan diri, rendahkan hati di Tuhan. Kalau di manusia rendah hati. Kalau di Tuhan rendah diri, rendah hati. Tanda bahwa ketong manusia lemah. Ketong butuh Tuhan. Makanya biar Tuhan yang pimpin ketong kok jadi manusia yang taat. Datang rendah diri minta Tuhan. Tuhan beta mau jadi orang Kristen yang taat. Beta son bisa Tuhan, mampukan beta. Jika ketong punya keinginan, ketong rendahkan diri dan ketong minta kepada Tuhan. Tuhan tahu ketong manusia lemah. Karena ketong pu daging lebih besar. Ketong pu keegoisan lebih besar. Tapi apakah ketong punya keinginan untuk merendahkan diri di Tuhan dan minta kepada Tuhan? Beta mau jadi orang Kristen yang taat. Karena Tuhan tahu kita manusia lemah. Makanya dia berjanji memberikan seorang penolong. Coba lihat di ayat 18, Yohanes 14 ayat 18. Aku tidak akan meninggalkanmu sebagai yatim piatu. Aku akan memberikan seorang penolong. Seorang penolong itu siapa? Roh Kudus. Roh kebenaran. Kalau kita mau punya keinginan untuk merendah dan meminta kepada Tuhan. Makanya kita lihat. Kalau orang-orang yang berani untuk menyatakan hal-hal yang benar. Sekalipun dia tahu banyak konsekuensi yang akan dia alami, dia hadapi. Karena dia sudah punya roh kebenaran, roh keberanian dalam dia punya diri sendiri. Yang mampukan dia untuk menyatakan yang benar. Kawan-kawan, orang yang memiliki kasih pasti akan taat. Sekalipun banyak hal yang akan dia alami. Belajar dari Yesus, dia begitu sangat mengasihi ketong. Makanya dia taat pada perintah Bapa untuk menggenapi rencana Allah bagi kita orang berdosa. Bagi Yesus buah dari kasih adalah patuh dan ikut kehendak Bapa. Yesus taat sampai mati di kayu salib demi mengerjakan keselamatan bagi manusia. Ketaatan Yesus teruji dan terbukti. Bahkan dalam hidup dan pelayanannya sampai kepada penderitaannya. Lalu bagaimana dengan ketong? Sudahkah ketong mengasihi dengan taat sama seperti Yesus? Sudahkah ketong taat karena ketong mengasihi Tuhan? Sonde gampang untuk berubah jadi lebih baik ini malam. Sonde gampang untuk ketong bilang, Tuhan beta mau jadi orang Kristen yang taat. Tapi selagi ketong punya keinginan untuk mau, pasti Tuhan pimpin dan Tuhan menolong melalui Roh Kudus. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk lebih mengerti dan melakukan firman Tuhan. Amin.